Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Ruby. Kali ini saya akan menyampaikan tentang cara membuat aksi nyata topik perencanaan dengan rincian membuat tujuan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Ruby Anadewi SPDI, biasa dipanggil Ibu Ruby. Kegiatan ini kemarin saya sampaikan di komunitas belajar SDN Antasari dengan materi membuat aksi nyata platform Merdeka Mengajar topik perencanaan pembelajaran SD paket A pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 di SDN Antasari. Berikut bahan presentasi yang saya lakukan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, siapkan satu capaian pembelajaran dari mata pelajaran yang kita pilih. Kemudian pilihlah satu elemen. Buat tujuan pembelajaran dengan cara menganalisis capaian pembelajaran tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah dibuat Anda bagikan lagi dan diskusikan kepada rekan sejawat, guru satu fase atau kepala sekolah. Kemudian mintalah umpan balik dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah tujuan pembelajaran sudah menunjukkan kompetensi yang perlu murid capai? Jelaskan alasannya. Dan apakah tujuan pembelajaran selaras dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran? Jelaskan alasannya. Adapun cara merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran adalah: yang pertama, kita awali dulu dari pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari murid yang perlu kita bangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran atau CP. Nah, adapun 3 aspek tujuan pembelajaran, ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Di mana di dalam kompetensi memuat kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid atau bisa ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan bahwa murid telah berhasil mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Adapun konten yang merupakan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami oleh murid dalam satu unit pembelajaran. Nah, adapun variasi yang menjelaskan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang harus dikuasai murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya kata-katanya mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan sebagainya. Kalau masih kita ingat di sebelum-sebelumnya, yaitu tentang kata kerja operasional. Ya, inilah yang dimaksud dengan variasi. Adapun prosedur pengembangan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian berdasarkan analisis pada capaian pembelajaran, tentukan materi utama atau konten inti. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, perumusan tujuan pembelajaran memuat kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap, konten, serta kebermaknaan dalam pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran bisa dilihat di platform Merdeka Mengajar. Di bawah perangkat ajar ada CIPI dan ATP. Nah, di sana pilih jenjang sekolah kita, kemudian pilih mata pelajaran dan lihat CIPI dan ATP. Nah, di sana lengkap capaian pembelajaran di setiap mata pelajaran di setiap jenjang. Kemudian berikut contoh tabel membuat rumusan tujuan pembelajaran.
Di sini saya mengambil satu mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di fase A, mengambil satu elemen yaitu Al-Quran dan Hadis. Adapun bunyi capaian pembelajarannya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, menekankan kemampuan mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, huruf hijaiyah bersambung, dan kemampuan membaca Al-Quran, membaca surah-surah pendek Al-Quran dengan baik. Nah, adapun kompetensinya adalah yang saya beri garis hitam. Itu adalah kata kerja operasional yang kemudian kita kumpulkan dari capaian pembelajaran, ada mengena, ada maka saya turunkan menjadi menyebutkan, ada melafalkan, sama membaca, sama C1 menjadi membaca. Kemudian ada kontennya di sana, saya temukan kontennya adalah huruf hijaiyah dan harokatnya, ada huruf hijaiyah bersambung, ada surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Kemudian saya membuat tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran tersebut dengan menganalisis kompetensinya dan kontennya. Nah, kemudian saya buat menjadi yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan huruf hijaiyah dan harakatnya sesuai dengan makharijul huruf. Yang kedua, peserta didik dapat melafalkan huruf hijaiyah bersambung dan harakatnya sesuai dengan makharijul huruf. Dan peserta didik dapat membaca surah-surah pendek Al-Quran dengan baik. Dalam hal ini di alur tujuan pembelajarannya adalah Quran Surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Kautsar. Berikut juga contoh capaian pembelajaran yang saya buat dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B dengan elemen menulis. Di dalam capaian pembelajaran elemen menulis, berbunyi peserta didik mampu menulis teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teks eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam. Informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Peserta didik terampil menulis, tegak bersambung. Nah, kemudian kita buat menjadi tujuan pembelajaran. Di sana kita lihat ada yang bertulis tebal, hitam, yaitu menulis. Itu adalah kata kerja operasionalnya, kata kuncinya, kata kompetensinya, ada terampil menulis. Jadi ada dua, ada menulis dan terampil menulis. Kemudian ada kontennya, yaitu yang bertuliskan tercetak biru ini. Nah, ini adalah kontennya. Lalu kita buat menjadi tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menuliskan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang terperinci, akurat, dan dengan topik yang beragam ke dalam berbagai teks, yaitu teks narasi, teks deskripsi, teks prosedur, dan teks eksposisi dengan benar. Kemudian, peserta didik mampu menulis dengan tegak bersambung dengan terampil. Satu lagi contoh capaian pembelajaran yang saya buat adalah pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase A. Salah satu elemennya adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana bunyi capaian pembelajaran adalah peserta didik mampu menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, ciri-ciri fisik, dan hobinya. Peserta didik mampu menyebutkan identitas diri, fisik dan non-fisik, keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan di sekolah. Peserta didik mampu menceritakan dan menghargai perbedaan baik fisik, contoh warna kulit, jenis rambut, dan lain-lain, maupun non-fisik, contoh miskin, kaya, dan lain-lain. Keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. Lalu kita buat menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Kita ambil kata kerja operasionalnya, kita perhatikan di capaian pembelajaran di sana ada kata menyebutkan yang bertuliskan tebal, ada menceritakan, ada menghargai. Nah, kemudian ada kontennya di sana. Identitas diri, ada
perbedaan baik fisik, non-fisik, keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. Kemudian kita buat menjadi tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, ciri-ciri fisik, dan hobinya dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan identitas diri, fisik, dan non-fisik, keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan di sekolah dengan tepat. Dan peserta didik mampu menceritakan perbedaan baik fisik, contoh warna kulit, jenis rambut, dan lain-lain, maupun non-fisik, contoh miskin, kaya, dan lain-lain. Keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah dengan tepat. Peserta didik dapat menghargai perbedaan baik fisik, contoh warna kulit, jenis rambut, dan lain-lain, maupun non-fisik, contoh miskin, kaya, dan lain-lain dalam keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. Ya, demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Berikut foto dokumentasi saat pelaksanaan aksi nyata tersebut. Saat saya bersama di komunitas sekolah, saya berbagi tentang cara membuat aksi nyata perencanaan ini. Berikut foto-foto kegiatan, kemudian umpan balik yang diberikan. Saya memberikan umpan balik kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah dengan tipe 6 topi berpikir melalui Google Form. Nah, melalui Google Form dengan beberapa pertanyaan yang saya berikan terkait bagaimana perasaan mereka dalam sesi berbagi ini, pembelajaran apa yang mereka dapatkan, kemudian harapan ke depan dan rencana ke depannya setelah mengetahui tentang tujuan pembelajaran dan mungkin ada kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi serta bagaimana cara menyelesaikannya. Ada 4 orang yang memberikan umpan balik. Terhadap kegiatan tersebut dan memberikan umpan balik juga selaku agen perubahan di SDN Antasari. Adapun refleksi saya sendiri dari kegiatan berbagi praktik baik itu adalah saya merasa sangat senang bisa berbagi. Selaku agen perubahan, saya hanya memfasilitasi Bapak Ibu guru hebat yang ada di sekolah saya untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, yakni menyelesaikan topik perencanaan. Di mana topik ini sangat berkaitan dengan pembelajaran di kelas, di mana dengan menentukan tujuan pembelajaran yang tepat untuk murid diharapkan dapat membantu murid mencapai tujuan belajarnya.
Tantangan yang saya hadapi adalah pada saat memahami cara membuat tujuan pembelajaran itu sendiri. Bagaimana kita menganalisis capaian pembelajaran dan menurunkannya menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Kedepannya saya berharap bisa lebih mendalami lagi tentang tujuan pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan dan keluar.